warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me. I'm Henny Harunisa. You can call me Henny. I am from UPPJ Jakarta. Today, I want to answer about leisure time. So, leisure time atau waktu luang itu adalah kegiatan yang tidak digunakan, yang tersisa atau waktu yang tersisa dan tidak digunakan untuk bekerja. Jadi, setelah mencari nafkah atau beraktivitas, kita ada waktu luang atau leisure time. Nah, waktu luang ini waktu yang penggunaannya tuh bebas dan berada di luar kegiatan rutin sehari-hari, sehingga bisa dimanfaatkan secara positif. Nah, macam-macam leisure time atau macam-macam waktu luang. Yang pertama itu ada leisure as time atau waktu luang sebagai waktu. Jadi si leisure as time ini menggambarkan bahwa waktu luang sebagai waktu senggang setelah melaksanakan berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan di mana ada waktu lebih yang dimiliki untuk melakukan kegiatan yang bersifat positif. Contohnya seperti kayak berolahraga, seperti itu. Yang kedua, ada leisure as activity atau waktu luang sebagai aktivitas. Jadi waktu luang terbentuk itu melalui kegiatan yang bersifat mengajar dan menghibur. Nah, waktu luang ini berisikan berbagai kegiatan di mana seseorang bisa mengikuti kegiatan sendiri baik untuk beristirahat, menghibur diri sendiri, menambah pengetahuan atau mengembangkan keterampilan secara objektif. Misalnya seperti menonton bioskop atau mengikuti kelas memasak dan lain sebagainya. Yang ketiga ada leisure as an in itself or a state. Jadi waktu luang ini sebagai suasana hati atau mental yang positif. Jadi waktu luang yang itu harus dimengerti sebagai suatu hal yang berhubungan dengan sikap dan kewajiban seperti hal-hal bersangkutan dengan keagamaan, bukan disebabkan sama faktor-faktor yang datang dari luar. Contohnya tuh seperti mengikuti kajian atau misalnya pergi ke gereja. Terus yang keempat ada leisure as an all-embracing. Jadi waktu luang sebagai satuan yang memiliki arti luas. Jadi waktu luang ini mengekspresikan dari seluruh aspirasi manusia dalam mencari kebahagiaan berhubungan dengan tugas baru, etnik baru, atau kebijakan baru, serta kebudayaan yang baru. Dan yang kelima ada leisure as a way of living. Jadi waktu luang sebagai suatu cara untuk hidup. Jadi waktu luang itu merupakan suatu kehidupan yang bebas dari tekanan-tekanan yang berasal dari luar kebudayaan, seseorang dan lingkungannya, sehingga mampu untuk bertindak sesuai perasaan yang bersifat menyenangkan dan meyakinkan dan juga pantas. Jadi leisure time itu secara kesimpulan adalah pemanfaatan waktu luang. Biasanya kalau zaman sekarang dibilangnya untuk healing ya. Dan tujuan pemanfaatan waktu luang. Jadi ada beberapa tujuannya atau manfaat dari waktu luang ini. Leisure time yang pertama itu ya untuk waktu luang untuk kesehatan jasmani ya, seperti berolahraga, makan makanan ringan yang memberikan semangat, terus mengeluarkan waktu untuk bersantai, terus menjauhi tempat keramaian yang dapat menimbulkan kebisingan di sekitar aktivitas. Dan juga ada manfaat untuk kerohanian seperti tadi kita mengikuti kajian atau pergi ke gereja seperti itu. Dan juga manfaatnya sebagai waktu luang untuk bersosialisasi di masyarakat. Kayak gitu. Nah, seterusnya yang kedua saya akan menjawab tentang apa yang dimaksud dengan indoor activities dan juga outdoor activities. Jadi kalau indoor activities, indoor itu artinya in di dalam, jadi kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan. Itu seperti kayak misalnya watching televisi, camping, atau misalnya decoration rumah, dekorasi rumah, atau kita bisa untuk berolahraga di dalam ruangan. Seperti itu, kita bisa merapikan kamar, itu adalah contoh kegiatan-kegiatan yang di dalam rumah. Atau cooking. Terus selanjutnya kalau outdoor activities itu adalah outdoor. Jadi kegiatan di luar ruangan, contohnya seperti kita berkunjung ke rumah teman atau kita vacation ke kebun binatang atau ke pantai, makan di restoran, atau kita memancing, bersepeda, atau juga naik gunung. Itu adalah outdoor activities. Okay, thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.